Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-13 ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah ya? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Dan di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan mengenai ayat ini. Beliau mengatakan apa? Yaitu dari ayat ini milik Allah lah, ya, milik Allah lah semua ini. Ya, semuanya yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang akan mengatur semua urusan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ini ya penafsiran dari apa? Dari ayat yang ke-13 tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun urusan yang semuanya luput dari apa? Dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mungkin apa pada itu menugaskan para malaikatnya, menugaskan para rasulnya, namun semuanya itu apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Semuanya di bawah perhatian dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun, ya kan gitu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki lalu kemudian bisa terjadi. Akan tetapi semuanya, seluruhnya, ya, baik buruknya semuanya ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu tersebut. Karena apa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Yang mengurus seluruh urusan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kan gitu. Nah, kita ya ketika sudah mengetahui ternyata seluruh urusan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara ya itu semua apa? Di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita semua untuk mengarahkan seluruh fokus kita, tubuh kita, pikiran kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhirnya apa? Kita menyelewengkan hati kita, menyelewengkan tubuh kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenyataannya Allah yang mengurusi seluruh urusan kita. Dari awal lahirnya kita bahkan sampai meninggalnya kita, Allah yang ngurus. Bahkan ketika kita masih di dalam perut sampai nanti mungkin tempatnya di mana? Di dalam surga, insya Allah ya. Ya. Apa? Semuanya Allah yang ngurus.
Kan gitu. Maka jangan sampai akhirnya Pak, maaf ngomongnya nih, ya. Akhirnya hati kita terpaut dengan selain Allah. Contoh apa? Yang kerja di perusahaan, hatinya terpaut dengan siapa? Dengan bosnya. Kan gitu. Ya. Lalu kemudian apa? Berpikir rezekinya ada di tempat kerjanya. Kan gitu. Berpikir, oh rezeki saya udah dari situ tuh. Ini tanpa sengaja, tanpa kita sadari, ternyata akhirnya apa? Kita sudah menyelewengkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sadar, Pak. Dan ini banyak terjadi. Ya, dan ini banyak terjadi. Gitu loh. Ya, apalagi nanti seperti itu. Rezeki kita apa? Diselewengkan kepada apa? Oh, ke tempat pekerjaan. Oh, rezeki saya di situ tuh. Sama bos itu tuh, sama ini, seperti itu. Akhirnya apa tadi? Sekali lagi. Hati kita akhirnya apa? Bersandar kepada hal tersebut, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga yang muda-muda ya. Bosnya mana? Tunjuk bosnya. Kan gitu. Ya, jadi jangan sampai berpikir apa? Oh, rezeki saya di tempat itu. Ya, bos saya tuh yang memberikan rezeki. Jangan. Ya, antum berpikir apa? Rezeki saya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya perantara saja. Hanya perantara. Artinya kemanapun antum kerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki. Selama rezeki itu apa? Dicari dengan cara yang halal. Kan gitu. Ya, berpikir seperti itu. Dan rezeki antum, kalau antum sudah menyandarkan hal tersebut kepada Allah, ya, nanti antum akan dapatkan ternyata rezeki itu bukan berasal dari bos antum aja, tapi dari tempat-tempat yang lain. Sehingga akhirnya apa? Antum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya apa? Memberikan keluasan dan kelapangan rezeki kepada antum, dan benar-benar memperlihatkan kepada antum hakikat rezeki itu yang benar-benar berasal dari Allah. Tapi saya yakin sekarang ini, tapi semoga setelah ini enggak lagi. Sebelumnya antum berpikir apa? Oh, rezeki saya semua dari mana? Tempat kerja itu. Benar enggak? Benar tidak? Rubah mindset itu. Ya, rubah mindset tersebut. Ketika antum sudah merubah cara pikir antum, merubah hati antum, lalu kemudian apa? Menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan benar-benar mempersaksikan kepada kita bahwasanya rezeki itu benar-benar berasal dari Allah. Karena apa? Antum akan melihat bagaimana rezeki itu bukan hanya berasal dari satu tempat, tapi dari mana? Dari sini, dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, menyandarkan hatinya kepada Allah, menjadikan tubuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan rezeki kepadanya, memperlihatkan rezeki itu kepadanya dari jalan yang tidak diduga. Jadi pada waktu benar-benar sadar, oh itu hanya berasal dari Allah ternyata. Saya berpikir rezeki dari sini. Ternyata motor saya rusak. Gaji 3 juta, untuk ngebenerin motor 4 juta. Nah, gitu. Banyak kan seperti itu terjadi. Nah, gitu. Antum berpikir, oh rezeki saya di situ tuh, tempat saya kerja. Antum baru dapat gaji, misalnya 5 juta atau 3 juta seperti itu. Tiba-tiba keluarnya baru dapat gaji. Tiba-tiba keluarnya berapa? 4 juta, 5 juta. Nah, kira-kira antum mau bagaimana seperti itu? Nah, gitu. Ya, maka sekali lagi ubah. Ya. Ini yang muda-muda, yang tua-tua juga iya. Ya, yang tua-tua juga iya. Bukan berarti karena udah tua kayak selamat. Enggak selamat. Hampir kebanyakan enggak selamat seperti itu. Juga yang ibu-ibu seperti itu. Ya, juga ibu-ibu yang seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Ya, dan juga jangan berpikir yang ibu-ibu apa? Oh, rezeki saya apa? Ada di suami saya tuh yang memberikan rezeki itu. Jangan.
Allah, tetap Allah yang memberikan rezeki. Khawatir nanti malah disempitkan. Kan gitu, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Cara berpikirnya rezeki itu dari suami ataupun sebaliknya. Ya. Nah, tadi kita katakan sekali lagi, kalau ternyata akhirnya kita sudah mengetahui ternyata Allah lah yang mengurus segala urusan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mempermulus urusan-urusan kita. Allah kemudian apa? Yang mempermudah kehidupan kita. Kan gitu. Ya, maka kenapa? Tadi kita jadikan kehidupan kita ini hanya untuk Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan kehidupan kita ini untuk Allah adalah apa? Dengan menjadikan setiap nafas kita, dengan menjadikan setiap gerakan kita, dengan menjadikan apa? Setiap pikiran kita, hati kita itu untuk beribadah kepada Allah. Itu kan Allah kenapa berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya di setiap waktunya, bukan hanya sekedar sejam, 2 jam, 3 jam itu kemudian apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk berleha-leha di dunia ini. Enggak. Kan gitu. Enggak. Tapi kita katakan apa? 24 jam tersebut semuanya harus dipakai untuk ibadah. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana cara beribadah. Kerja diniatkan untuk Allah. Ibadah. Kan gitu. Ya, tapi tadi kerja nggak ada diniatin, benar tidak? Iya Pak. Udah dipraktekkan belum yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu? Bahwasanya kerja pun apa? Kita harus niatkan untuk Allah. Kita jadikan bahwasanya apa? Oh, itu adalah ibadah kepada Allah. Kan gitu. Makan pun apa? Kita niatkan karena Allah. Dan kita sudah sebutkan kalau kerja hanya sekedar kerja, tidak diniatkan untuk Allah, tidak diikhlaskan, diarahkan untuk Allah, maka apa? Kerbau di sawah pun juga kerja. Kalau makan hanya sekedar makan tanpa diarahkan makan tersebut karena Allah, kan gitu. Maka kita katakan apa? Monyet juga makan. Maka akan muncul pertanyaan, apa yang membedakan antum ya? Saya nggak termasuk. Ya kan gitu. Ya, maka apa yang membedakan apa? Antum dengan monyet tersebut. Apa yang membedakan antum dengan kerbau tersebut? Gitu. Kenapa? Sama-sama kerja, sama-sama makan. Kan gitu. Nah, yang membedakan kita orang yang beriman dengan binatang-binatang tersebut apa? Kita jadikan seluruh tadi tuh hakikat kehidupan kita, gerakan-gerakan kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sering mengatakan ini adalah hal yang diremehkan, tapi ini adalah perkara yang besar. Ya Pak. Ini perkara yang diremehkan benar? Benar enggak? Buktinya apa? Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tapi belum diterapkan. Benar tidak? Benar tidak Pak? Benar. Pada maaf ngomongnya hal itulah hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala apa? Qul inna sholati. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salat, wa nusuki dan juga ibadah kurbanku, wa mahyaya dan juga seluruh kehidupanku, wa mamati serta kematianku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya Pak, kerja tadi Masya Allah karena Allah, makan, minum karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan adab-adabnya. Antum bermain pun juga seperti itu, niatkan karena Allah. Pak, kan itu. Hari ini siapa yang healing? Hari Ahad nih. Siapa healing bersama dengan keluarganya? Antum? Wali? Enggak. Ngapain aja di rumah? Cari duit. Seperti itu. Silaturahim diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar apa sekedar kumpul sama keluarga, enggak, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang olahraga pun juga apa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pak Nur, jalan di SMA, lapangan SMA 13, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering nemuin Pak Nur ya situ. Ya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar jalan dan sebagainya. Ya. Nah, tadi apa kita katakan hakikat dari apa? Menjadikan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti namanya ibadah kepada Allah Pak harus mantengin di atas jadah terus sehari 24 jam. Enggak. Malah enggak senang Allah seperti itu kan? Ya, karena Allah memerintahkan apa? Fa idza faraghta fansab. Kan itu. Apabila engkau sudah selesai dari salat, bertebaranlah di muka bumi. Tapi bertebaran di muka bumi tersebut lakukan semuanya karena Allah. Ya. Nah, itu orang-orang yang seperti itulah ya yang hakikat juga apa? Yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 133. Ya kata Allah apa? Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kan gitu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati. Jadikanlah waktu-waktu kalian itu untuk beribadah kepadaku. Amla usadraka ghina, maka aku akan penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Ya, merasa kaya, merasa tenang, merasa damai, merasa tentram, merasa cukup, kan gitu. Enggak merasa kekurangan. Wa asyadda faqra, kata Allah, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Fa'illa taf'al, akan tetapi apabila engkau tidak melakukannya, tidak menjadikan hidupmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mala'tu yadaika syuglan, itu kata Allah. Maka aku akan penuhi tanganmu itu apa? Dengan kesibukan terhadap dunia ini yang enggak jelas. Ya. Disibukkan dengan hal-hal yang enggak jelas, disibukkan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Nah, yang muda-muda udah ngerasain itu belum? Udah ngerasain belum melakukan hal-hal yang enggak bermanfaat? Udah kan? Hari ini udah full kan? Nah, berarti apa? Ada yang salah kalau kayak gitu. Masuk nih dalam hadis qudsi ini, kata Allah apa? Mala'tu yadaika syuglan, maka aku akan penuhi tanganmu itu dengan kesibukan terhadap dunia ini, dengan kesibukan yang enggak jelas. Ya, dengan kesibukan yang enggak jelas, yang enggak ada manfaatnya, yang enggak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Lalu kenapa kata Allah? Walan asyadda faqrak, dan aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu terhadap dunia ini. Ya Pak? Nah ini. Ya Mak, saya sudah berikan contohnya kan gitu. Sudah sering kali saya berikan contohnya apa? Ada orang yang gak Allah tutupkan hatinya dari kefakiran. Karena apa? Karena gak menjadikan hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia sudah korupsi 270 triliun. Ya, tapi masih aja kayak orang miskin. Harusnya korupsi 2 triliun sudah cukup belum? Gak pernah megang Pak Nur. Gak pernah, kan udah megang belum bos? Hah? Kali dikumpulin nih semua orang di sini gitu ya. Kalau dikumpulin semua orang di sini, kayaknya belum pernah mencapai 1 triliun tuh kan seperti itu. Ah, ini sampai 270 triliun coba. Aneh itu. Artinya yang menunjukkan betapa dahsyatnya rasa fakir di dalam hatinya. Sehingga 1 triliun aja gak cukup lagi.
Ya, itu kalau Pak Nur punya uang 1 triliun, udah haji berulang-ulang Pak Nur. Kalau seandainya haji itu bisa per bulan Pak Nur. Ya kan gitu. Tapi ada tahunan gitu kan. Ya Pak. Ya. Berarti berapa? 1 triliun itu berapa miliar? 1.000 miliar, Allahu Akbar. Antum 2 miliar aja belum megang-megang, so. Kan gitu. 1.000 miliar, Allahu Akbar. Itu kan dahsyat, Pak. 1.000 miliar dikali berapa? 270, Masya Allah. Berarti berapa? 270.000 miliar, Allahu Akbar. Itu kayaknya. Itu gak ada repot tuh, Pak. Ya, hanya orang-orang gitu, Pak. Ya, udah nggak apa? Nggak tertutupi lagi kefakiran dalam hatinya tuh. Ya, sehingga akhirnya terus maling, terus korupsi. Ya. Nanti pun selesai itu pun tetap dia Pak, ya, tetap kayak orang miskin dia. Tetap kayak orang miskin. Tapi Masya Allah di sini wajah-wajahnya kayak orang kaya semua. Masya Allah ya. Artinya apa? Sudah menjadikan, insya Allah. Menjadikan apa? Hidupnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang benar. Yang benar ya. Kalau aminnya tadi bohong-bohongan, ya lain lagi ceritanya. Nah, barakallahu fikum ya. Itu kata Allah. Nah, pahami banget nih Pak ya. Pahami banget konsep ini nih Pak. Ya, pahamin banget konsep ini bagi siapapun kita yang mau mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa, kebahagiaan dalam kehidupannya, dan juga Pak, dipermudah rezekinya. Jadikan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi sekali lagi saya katakan, saya ingatkan, bukan beribadah kepada Allah 24 jam di atas sejadah, bukan Pak. Tapi apa? Dia beribadah kepada Allah, waktunya sholat, waktunya ngaji. Nah ketika apa? Ketika dalam kerjaannya, dia niatkan tadi semua karena Allah. Diisi dengan pekerjaan juga apa? Dengan zikir kepada Allah. Kan gitu Pak? Ya. Dan inilah indahnya syariat Islam Pak. Indahnya syariat Islam apa? Banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Indahnya syariat agama Islam apa? Banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Bayangkan kalau seandainya dalam syariat Islam itu apa? Yang namanya ibadah itu cuma sholat aja. Kira-kira gimana Pak? Ya, kira-kira gimana tuh? Repot Pak. Sulit kita. Ya, karena apa? Ngerjain sholat 5 waktu aja udah belepotan. Kan gitu. Ngerjain sholat 5 waktu belepotan. Ya. Apalagi kalau mau jadikan semua ibadah itu apa? Cuma sholat aja. Kan gitu. Tambah lagi itu udah gak bisa tuh. Ya nggak bisa, repot banget semuanya. Tapi alhamdulillah Pak, ternyata ibadah itu bermacam-macam. Karena apa? Karena Allah tahu manusia itu bosenan. Ya Pak Nur? Betul nggak? Benar. Jenuhan. Tanya Pak Nur. Pak Nur udah sholat tahajud berapa? 20.000 rakaat. Jenuhan Pak, jenuhan. Akhirnya apa? Diajarin Masya Allah zikir. Gampang banget. Kan gitu? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, sudah bosan nih subhanallah misalnya. Pindah ke Alhamdulillah agak bosan. Pindah ke siapa? Allahu Akbar. Agak bosan. Pindah ke apa? Istighfar. Istighfar udah bosan. Pindah ke apa? Sedekah. Sedekah bosan ya Masya Allah ya. Hebat juga nih ada orang sedekah bosan ya. Ya. Pindah ke apa? Puasa pindah apa? Oh Masya Allah banyak banget. Ya. Akhirnya apa? Udah bosan puasa, senyum ke orang lain, sedekah Masya Allah kan gitu. Ibadah. Nah ini apa? Menunjukkan Masya Allah
Indahnya syariat agama Islam apa? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Enggak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hanya pada satu jalur saja. Ya, Pak? Enggak hanya ditutup pada satu jalur saja, tapi ya, Pak? Maka kalau sudah seperti itu banyaknya, kenapa kita nggak bisa menjadikan setiap waktu kita, setiap detik kita itu apa? Itu sebagai ibadah di sisi Allah. Pak, kira-kira waktu antum tidur itu ibadah nggak? Bisa jadi ibadah nggak? Hah? Kapan antum ibadah? Kalau antum ngomong bisa, kapan antum ibadah waktu tidur? Sambil apa? Sambil ngantur gitu misalnya itu. Sambil ngapa? Ngelindur ya. Sambil ngelindur gitu. Ngigo entah selama 6 jam habis baca Quran gitu. Keren banget tuh, Masya Allah, kan gitu. 6 jam antum tertidur. Ini saya berikan bahas minimal, Pak. Minimal ya. Kalau ngeliat wajah-wajah antum sudah 8 kayaknya. Gitu. Ya, minimal 6 jam itu seperti itu ya. 6 jam. Nah, kira-kira Pak, Masya Allah, gimana jadikan itu semua ibadah? Padahal isinya tidur. Namanya tidur ibadah. Jadi ibadah gak? Maksudnya bisa ibadah gak orang ketika dalam tidur? Enggak kan? Udah tidur aja dia pada waktu itu. Mimpi indah dia pada waktu itu. Tapi tadi kita katakan 6 jam, 8 jam tersebut bisa jadi ibadah. Gitu loh. Bisa jadi ibadah. Padahal badan cuma diam, pikirannya masuk dalam mimpi, pikirannya masuk dalam surga. Gitu. Ya. Nggak ngapa-ngapain tapi jadi ibadah 8 jam tersebut. Karena apa? Tadi. Masya Allah. Diniatin karena Allah. Lalu kemudian dilakukan adab. Saya sering mengatakan Pak ini. Kenapa saya sering mengatakan ini? Karena ini adalah hal yang simpel, tapi banyak banget diremehkan oleh manusia gitu loh, Pak. Ya. Hal yang simpel tapi banyak sekali diremehkan oleh manusia. Coba tadi antum berpikir, introspeksi deh, muhasabah. Hari ini udah bener waktu itu tidurnya karena Allah. Atau cuma langsung blebek gitu ada gitu. Lihat itu, satu introspeksi aja tadi. Gitu. Yang olahraga hari ini, yang misal olahraga, tadi antum futsal nggak yang muda-muda? Enggak. Ngapain antum hari ini? Hah? Tidur, Masya Allah. Ya, tidur. Berarti udah tadi ya sudah contohnya kan gitu sudah. Contohnya sudah nomor 1 tadi contohnya. Ya. Itu pun yang lainnya. Tapi jangan pernah berpikir apa? Maling ayam karena Allah ya. Jangan. Nggak bakal bisa itu. Ya. Nah, sekali lagi kita katakan apa? Jadikan setiap waktu kita apa ibadah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Masya Allah ya, datang ke sini saya sering mengingatkan, datang ke sini dia sambil berzikir. Dari rumahnya ucapkan salam. Lalu kemudian apa? Baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid, baca enggak tadi doanya? Enggak lah. Langsung nyelonong aja. Hah? Karena apa? Karena enggak hafal doanya. Apa doa masuk masjid, Pak? Hah? Apa masuk doa masjid? Gak ngerti, bahkan adabnya juga gak tahu adabnya. Apa adab masuk masjid? Masuk pakai tangan, masuk pakai kaki Masya Allah. Untuk masih sadar, Pak. Masya Allah. Hah? Doanya? Masya Allah. Cuma satu orang, yang lainnya sosok pura-pura hafal. Ya? Ya seperti itu. Nah, sekali lagi ya, seperti itu Pak. Ya seperti itu. Jadikan semuanya apa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan Pak, Masya Allah. Ya sambil istighfar, sambil astagfirullah. Ya. Tadi ngapain itu masang gas? Astagfirullah. Kalau masang gas. Kalau gasnya sudah dipasang ya sudah aman. Ya seperti itu. Nah. Lalu kemudian pada ayat yang ke-14-nya, apa kata Allah? Fa'andzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala.
Ya, di sini disebutkan neraka yang menyala-nyala, kata Imam Mujahid rahimahullah, yaitu apa? Neraka yang berkobar-kobar dikarenakan sangat dahsyatnya, sangat besarnya, dan itu apa pada waktu itu menyelimuti orang-orang yang masuk ke dalamnya. Artinya sudah penuh. Mereka semua pada dikelilingi, ditutupi dengan apa? Dengan api yang berkobar-kobar. Api neraka jahanam yang nyala-nyala tadi. Ya. Dan Masya Allah, ya, ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas siapa? Atas orang-orang yang bakhil. Kan gitu. Yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya apa ya? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Kan seperti itu. Ya. Ya, Allah peringatkan ya dengan neraka jahanam terhadap siapa? Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang apa? Yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan hari pembalasan. Ya, kita sudah memberitahukan contohnya. Namanya orang-orang yang sudah tidak yakin, tidak beriman dengan adanya neraka jahanam, maka apa yang terjadi? Pasti dia akan menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang bakhil. Karena apa? Dia akan berpikir, untuk apa saya bersedekah? Kan gitu. Untuk apa saya bersedekah kalau nggak ada timbal baliknya? Benar nggak? Sementara yang dia sedekahin siapa? Orang miskin. Kira-kira orang miskin bisa memberikan timbal balik nggak kepadanya? Nah, kenapa takut itu kata dia? Ya sudah, nggak perlu. Kan gitu. Akhirnya hartanya dipergunakan apa? Untuk hawa nafsunya saja. Kan gitu. Yang berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang sangat yakin dengan adanya neraka jahanam, yang sangat yakin dengan adanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Pak, dia akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berusaha untuk menghilangkan sifat bakhil yang melekat pada dirinya. Apalagi tadi Masya Allah, Allah terangkan di sini ternyata apa? Ada ancaman bagi orang-orang yang bakhil tadi, orang yang pelit dan orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, telah memperingatkan tentang hal ini, ya, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat pada itu apa? Ya, bahwasanya Nu'man bin Bashir, ya, berkata, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu apa? Memperingatkan manusia pada waktu itu. Ya, di dalam hadisnya apa? Angdartukumun nar. Angdartukumun nar. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kepada kalian terhadap neraka yang begitu pedih. Dan itu Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Dan benar-benar didengar oleh manusia pada waktu itu. Sehingga disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, kalau seandainya ada seseorang yang di pasar pun akan mendengar suara Rasulullah SAW. Ini dikarenakan apa? Seriusnya Rasulullah SAW mengingatkan manusia dari neraka. Kan gitu. Ya. Lalu kemudian perlu kita ketahui juga, ya, Pak, kalau tadi itu dahsyat nerakanya. Sementara, Pak, ya, siksaan yang paling ringan di dalam neraka saja, Pak, siksaan yang paling ringan di dalam neraka saja membuat dia beranggapan bahwasanya dia adalah orang yang paling menderita di dalam neraka. Ya Pak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Inna ahwana ala ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti, itu apa? Seorang laki-laki yang diletakkan di kedua kakinya
bara api neraka jahanam yaghli minhuma dimaghuhu. Lalu kenapa? Otaknya meleleh dikarenakan apa? Panasnya yang apa tadi? Panasnya bara api yang ada di kakinya yang ditempelkan tersebut. Cuma ditempelin kakinya, otaknya yang meleleh. Coba, saking dahsyat. Ini yang paling ringan, Pak. Apalagi yang dicelupin seluruhnya, coba. Kan ya? Yang paling ringan saja cuma ditempel kakinya. Sehingga pada waktu dia pun berkata, beranggapan bosnya apa? Dia adalah orang yang paling berat azabnya di dalam neraka tersebut. Padahal dia adalah orang yang paling ringan. Dan dialah siapa? Abu Thalib. Kan gitu. Jadi maaf Pak, jangan sampai antum berpikiran nggak apa-apa lah masuk neraka jahanam sebentar. Kan gitu sering ya. Pak, ketika antum melakukan kemaksiatan, yang membuat antum berani melakukan kemaksiatan apa? Kalau nggak pertama Allah Maha memaafkan, atau yang kedua kalau masuk neraka jahanam paling sebentar, karena saya Muslim. Ada alasan yang lain ketiga? Ada alasan lain yang ketiga? Ayolah, ini kan pengalaman antum. Kan gitu. Orang melakukan kemaksiatan pertama apa? Karena beranggapan Allah akan memaafkan. Kan gitu. Dengan segala kemaksiatan Allah akan masukin saya ke surga. Dengan apa? Dengan sholat wajib yang dikerjakan berapa? 3 waktu. 2 waktunya hilang. Tenang, saya lebih baik dibandingkan yang tetangga saya. Kan berpikir seperti itu. Sehingga dia mengcompare dirinya dengan siapa? Tetangganya. Yang sholatnya cuma 1 waktu aja. Jadi dia berpikir, kalau saya 3 waktu, berarti saya lebih lumayan dibandingkan tetangga saya. Maka akhirnya apa? Allah pasti akan memaafkan saya. Kemudian apa? Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Alasan pertama seseorang melakukan kemaksiatan, dimaafkan oleh Allah. Atau yang kedua apa? Berat-beratnya kata dia apa? Gak apa-apa gini. Paling apa? Neraka jahanam bentar. Kita kan Muslim. Ya, jangan sampai berpikir demikian, Pak. Masya Allah. Ini cuma ketempel. Ya, ketempel kakinya yang mendidih otaknya. Gimana kalau sampai dicelupin? Makanya disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW tentang siapa? Tentang orang yang paling apa? Mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia ini. Disebutkan dalam hadisnya apa? Didatangkan penghuni neraka jahanam, ya, didatangkan penghuni neraka yang dia paling merasakan kenikmatan yang besar di dunia ini. Pak, didatangkan. Antum udah paling merasakan belum kenikmatan di dunia ini? Pak Nur? Kalau pengen coba-coba ya sudah. Ya, enggak, ini yang didatangkan apa? Penghuni nerakanya, kan gitu. Karena ada orang yang Masya Allah mendapatkan kenikmatan besar, tapi dia tunduk kepada Allah. Seperti siapa? Nabi Sulaiman, Masya Allah, kan gitu. Ya, nah ini apa? Didatangkan penghuni neraka jahanam yang dia paling apa? Merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Lalu kemudian apa? Dicelupkan dia ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan, Pak. Bukan berkali-kali. Ya, kalau yang berkali-kali itu Pak, permen manisan berkali-kali. Ini cuma sekali celup dalam neraka jahanam, lalu kemudian diangkat. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan saja yang engkau dapatkan? Dan pernahkah engkau merasakan satu kenikmatan saja yang pernah engkau rasakan?" Apa jawab dia setelah itu? "Gak ya Allah, gak pernah ya Allah."
Hilang semuanya Pak, lenyap dalam otaknya. Gara-gara apa? Hanya dicelupkan di dalam neraka jahanam. Itu orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia. Antum, nah jangan sampai lah kan gitu seperti itu. Jangan sampailah di dunia udah gak ngerasakan nikmatnya, di akhirat dicelupin juga. Jangan ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Udah di dunia menderita, di akhirat lebih menderita. Na'udzubillah min. Ya kawan. Ya. Jangan. Ya jangan seperti itu. Gak azan belum? Belum ya? Masya Allah. Dan Masya Allah Pak ya, bagaimana para ulama itu benar-benar takut Pak ya. Para ulama itu benar-benar takut dengan neraka jahanam. Ya. Makanya Masya Allah kita sering banget dengar kisah-kisah bagaimana para ulama bisa sampai menangis-nangis terisak-isak kalau mendengar ayat-ayat sudah berkenaan tentang neraka jahanam. Dan ini pun terjadi ya. Bagaimana Imam Malik rahimahullah menceritakan pada kita bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sedang mengimami kaumnya pada termasuk Imam Malik yang menceritakan ini. Lalu kemudian kemudian Umar bin Abdul Aziz pun membaca surat Surat Al-Lail ini di waktu salat maghrib pada gitu. Ya, di waktu salat maghrib. Lalu kemudian sampailah Umar bin Abdul Aziz ini pada pada ayat fa'andartukum naran talazza. Dan aku peringatkan engkau dari neraka jahanam yang menyala-nyala. Kan gitu. Neraka ya yang menyala-nyala. Maka kemudian Pak Umar bin Abdul Aziz pun kemudian nangis terisak-isak, gak berhenti sampai akhirnya dia gak bisa lagi melanjutkan ayat tersebut. Lalu kemudian dia ganti dengan ayat yang lainnya, Pak. Karena apa? Gak kuat melanjutkan ayat tersebut. Akhirnya apa? Diganti ayat yang lainnya, Pak. Kalau kita ngeganti ayat yang lainnya kenapa? Lupa. Masya Allah. Lupa. Nah ini belum ganti ayatnya kenapa? Karena udah gak kuat lagi melanjutkan ayat tersebut. Dahsyatnya dia. Ya. Termasuk pula siapa? Anaknya Fudail bin Iyad rahimahullah. Anaknya Pak, bukan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ulama besar, sangat takut kepada Allah, kan gitu seperti itu. Dan dia Masya Allah, ya, gara-gara takutnya dengan neraka jahanam, udahlah itu banyak banget kisahnya seperti itu. Ini anaknya Fudail bin Iyad lebih dahsyat lagi dibandingkan Fudail bin Iyad. Apa? Ketika hanya disebutkan kata neraka, Pak, ketika disebutkan kata neraka, langsung Pak gedek-gedek pingsan. Sebutkan neraka. Makanya pada kita pernah di majelisnya, saya lupa nih Pak Imam Ahmad, kalau nggak salah majelisnya Imam Ahmad atau ulama yang lainnya pada kita. Ya. Ketika syekh ulama tersebut, alim tersebut sedang menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Dia nggak tahu, nggak sadar di dalamnya ada anaknya Fudail bin Iyad tadi. Lalu kemudian dia menceritakan tentang neraka jahanam atau menyebutkan tentang ayat neraka. Pak, tiba-tiba di tengah kumpulan tersebut gede-gede langsung kemudian pingsan. Ternyata pas dilihat anaknya Fudail bin Iyad. Lalu kemudian apa kata alim tersebut? Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal masalah. Apa kata beliau? Kalau aku mengetahui ternyata ada dia di antara kalian, maka aku tidak akan menyebutkan kata tentang neraka. Saking takutnya, Pak. Ya. Ini kalau kita di Indonesia dimain-main neraka, Pak. Ya, nggak apa-apa di neraka kumpul dengan artis-artis Hollywood gitu ya. Kan gitu, arisan, ngopi dan sebagainya. Wah, Allahu Akbar. Tadi. Kapan lagi bisa ketemu dengan artis-artis Hollywood? Tadi. Na'udzubillah min dzalik.
Itu karena kebodohannya Pak, karena tidak mengetahui betapa dahsyat neraka jahanam. Udah? Sudah Ustaz? Ayo, foto silakan. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-15 Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Ya, di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yaitu apa? Tidak ada yang memasuki neraka yang mengelilinginya tadi, ya, yang mengelilinginya dari segala penjuru itu, ya, kecuali siapa? Orang-orang yang paling celaka atau manusia yang paling celaka. Dan ini menunjukkan masya Allah Pak, ya. Jadi seolah-olah neraka jahanam itu bagaikan sebuah penjara ya. Jadi bagaikan sebuah penjara, ada dinding-dinding yang menghalanginya ya untuk keluar dari neraka jahanam tersebut. Kan gitu. Jadi akhirnya apa? Penghuninya benar-benar dikelilingi dengan neraka jahanam tersebut. Ini dahsyat ya. Makanya masya Allah. Bahkan di dalam penjara neraka jahanam itu pun ada penjara lagi kan seperti itu. Ya, artinya nerakanya saja sudah penjara Pak. Lalu kemudian Pak, di dalam penjara ini ada penjara lagi. Ya. Maksudnya apa? Penjara, neraka jahanam penjara. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit dalam neraka jahanam tersebut. Mereka berteriak-teriak, mereka tersiksa. Lalu kemudian apa kata mereka? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam ini sebentar saja ya Allah. Artinya kayak di penjara tuh mereka. Kan gitu. Dipanggang habis-habisan, disiksa habis-habisan. Dan mereka meminta kepada Allah apa? Agar mereka dikeluarkan dari neraka jahanam tersebut, tapi nggak bisa dikeluarkan. Mereka minta kepada Allah dikeluarkan dari neraka tersebut sebentar aja. Apa kata mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal soleh yang dulu telah kami tinggalkan ketika di dunia. Artinya benar-benar kayak penjara tuh. Cuma bedanya kalau di penjara dunia masih bisa tidur-tiduran. Ya Pak. Bahkan bisa apa? Bisa mendatangkan fasilitas. Ya Pak. Apalagi yang kalau misalnya yang korupsi sampai 250 triliun, 250 ya. Bukan 270 ya. Ya, 250. Bisa datang itu di penjara itu apa? Ada kulkasnya, ya. Ada apa? Ada spring bednya, ada tempat belajarnya. Wah, kalau bisa apa? Dinding-dindingnya dicat semuanya. Pernah terjadi gak Pak? Pernah gak? Pernah. Itu yang gak nyampe sampai 250 triliun Pak ya. Bisa dia gempol penjara kayak gitu Pak. Kan gitu. Ada televisinya. Itu penjara di dunia, penjara di akhirat. Nah tadi lah. Nah ternyata akhirnya apa? Neraka yang bagaikan penjara itu saja, ternyata di dalamnya ada penjara lagi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, apa? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amtala dzurri fi suwar rijal. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti. Itu bagaikan apa? Bagaikan semut-semut dalam rupa manusia. Yaghsyahumudzullu min kulli makan, di mana kehinaan itu meliputi mereka dari setiap tempat. Kebinasaan itu apa? Meliputi mereka dari semua penjuru. Lalu kenapa? Fayusaquna ila sijnin yusamma bulas. Lalu kemudian mereka pun digiring ke dalam sebuah penjara di dalam neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Ta'alum narul anyar, di mana mereka ya dibakar dengan api neraka jahanam tersebut habisnya. Sudah itu Pak, dihidupin lagi, dibakar lagi, dihidupin lagi. Seperti itu terus menerus. Lalu kemudian apa? Wa yusqawna min usarati ahli nar. Lalu kemudian mereka pun diminumkan dari nanah-nanah dan apa? Darah para penghuni neraka jahanam, tinatul khabal, yang disebut dengan lumpur kebinasaan. Penjara di dalam penjara.
Ya, masih berpikir apa? Oh, nggak apa-apa sebentar aja. Hah? Hah? Saya nggak nyambung yang sini Pak ya. Yang tua di sini. Itu yang muda-muda. Hah? Masih berpikir, oh nggak apa-apa masuk neraka jahanam sehari 2 hari, 5 hari? Hah? Mau 5 hari dalam neraka? Masalahnya yang lebih repot lagi apa? 1 hari di neraka bagaikan 1000 tahun. Kan gitu. Allah katakan kan gitu. Ya? 1 hari kan gitu. Diperhitungkan dalam akhirat itu. Dalam neraka jahanam apa? Kalfi sanatin mimma ta'udun. Itu bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. 5 hari 5.000 tahun kan gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu ya. Jadi jangan sampai berpikir nggak apa-apa deh, saya lakukan kemaksiatan paling sehari 2 hari. Nah, tadi kita katakan seseorang berani melakukan kemaksiatan karena apa? Karena 2 alasan tadi. Pertama apa? Dimaafkan oleh Allah karena apa? Karena saya lebih baik dibandingkan orang lain, kan gitu. Dibandingkan tetangga saya seperti itu. Atau yang kedua apa? Masuk neraka jahanam. Sementara waktu. Kenapa? Karena saya seorang muslim. Ini saya ngomongnya muslim ya. Saya ngomongnya muslim. Kalau yang kafir lain lagi cerita kan gitu. Ini yang muslim. Dia berani melakukan kemaksiatan gara-gara 2 hal tersebut. Benar nggak Pak? Pak, itu bukan alasan antum? Pura-pura sebentar tunduk, Masya Allah. Enggak Ustaz, saya nggak pernah melakukan kemaksiatan. Masya Allah. Kan gitu. Ya Pak, ada seorang berani gibahin orang lain. Kenapa? Karena berpikir Allah akan memaafkan gibahannya. Sementara sudah kita sebutkan bahwasanya kebanyakan para penghuni neraka jahanam itu adalah siapa? Orang-orang yang nggak bisa menjaga lisannya. Tuh ya, ibu-ibu. Ya, kan gitu. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya untuk menjaga lisan mereka. Lalu kemudian apa kata Mu'adz pada waktu itu? Ya Rasulullah, apakah seseorang akan dituntut, akan dihisab hanya dikarenakan lisannya? Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Sakilat ka umuk, celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaida alsinatim. Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tersungkur di wajah-wajah mereka, illa hasaida alsinatihim, kecuali dikarenakan lisannya. Kan gitu. Dan bahkan maaf ngomongnya, atau semua sering kan dengar hadis bahwasanya apa? Kebanyakan para penghuni neraka jahanam dari kalangan siapa? Dari kalangan siapa? Woi, jago banget antum ngomongnya kayak seolah-olah antum selamat nih kayaknya. Ya. Tahu sebabnya kenapa? Ini sering kita ngomong. Tahu sebabnya kenapa? Tidak bisa menjaga lisan. Tidak bisa menjaga lisan. Tidak? Bisa menjaga lisan. Apa lisan yang nggak dijaga sama dia? Suka gibah, Masya Allah. Enggak, dalam hadis tersebut ketika Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya bahwasanya apa? Kebanyakan para penghuni neraka jahanam adalah dari kalangan wanita. Kan gitu? Lalu kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kenapa? Kata Rasul, yakfurna, mereka kufur. Lalu kemudian para sahabat pun ngomong, yakfurna billah, ya Rasulullah, apa karena kufur kepada Allah? Apa kata Rasul? Enggak, yakfurna bil ashir. Dia kufur nikmat kepada siapa? Suaminya. Udah sampai situ? Enggak, belum. Diberikan contohnya oleh Rasulullah. Rasulullah yang berikan contoh, Pak. Bu, ya, yang memberikan contohnya bukan saya. Rasulullah yang memberikan contohnya.
Langsung diberitahukan. Kenapa kufurnya kepada suaminya? Apa? Ketika apa? Suami sudah memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak kebaikan kepadanya. Lalu kemudian ada suatu perkara yang suaminya nggak bisa mengabulkannya, atau terjadi satu kesalahan pada suaminya. Apa yang diucapkan oleh wanita tersebut? Dia ucapin sama wanita tersebut apa? Saya tidak pernah melihat satu kebaikan pun ada pada diri. Contohnya siapa? Dari Rasulullah, bukan dari saya. Ya Bu, ini hati-hati ya. Hati-hati. Bukan berarti bapak-bapaknya juga selamat. Ya, karena apa? Kebalikannya juga seperti itu. Ya, ada buktinya apa? Ya, istrinya sudah masya Allah berbaik kepadanya, berbakti, nyuapin makanan disuapin, rumah masya Allah ini, anak-anak dididik dengan baik, kan seperti itu. Suaminya nggak tahu diri, kan seperti itu. Begini sebagainya. Itu juga sama. Dasar kamu nggak kerja, kamu nggak cari gini sebagainya, repot, kan gitu. Kamu cuma numpang aja dalam kehidupan ini, repot juga kan seperti itu. Nggak benar. Ya Pak. Nah itu kita baca ya. Lalu kemudian Pak, ayat yang ke-16 ya, ini terakhir ya. Ayat ke-16-nya apa kata Allah? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, yaitu orang yang mendustakan kebenaran dan yang berpaling dari keimanan. Dan ini penafsiran dari apa? Dari ayat sebelumnya. Ya. Itu siapa? Orang-orang yang paling celaka yang masuk ke dalam neraka yang berkobar tadi. Itu siapa? Yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa apa? Dia mendustakan kebenaran tersebut dengan hatinya. Ya, dia mendustakan kebenaran tersebut dengan hatinya dan berpaling dari keimanan tersebut dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Ya, dia berpaling dari keimanan, berpaling dari amal soleh dengan apa? Dengan fisik dan anggota tubuhnya. Nah, ini penting apa? Ya, di sini menandakan apa? Ya, dalam ayat ini Allah sebutkan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan kebenaran lalu kemudian apa? Berpaling dari keimanan, artinya berpaling dari amal saleh. Ini pertama apa Pak? Ini menunjukkan kita harus benahi hati kita. Karena ternyata yang mendustakan kebenaran ini adalah siapa? Hati. Kan gitu. Lalu kemudian yang berpaling dari amal saleh apa? Maka kita benahi hati kita, maka insya Allah tubuh kita pun akan menjadi baik dan akan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang makanya saya sering bawakan Pak. Hadisnya apa? Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, tidak pula melihat kepada apa? Harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada apa? Hati-hati kalian dan juga amal-amal soleh kalian. Disebutkan yang pertama apa? Hatinya terlebih dahulu sebelum amal soleh. Karena dengan hati yang baik, Pak, hati yang soleh, maka akan menghasilkan pula amalan-amalan yang soleh. Karena belum tentu Pak, ada seseorang yang mengamalkan amalan soleh, tapi kemudian apa? Hatinya soleh, belum tentu. Contohnya gimana? Berapa banyak orang-orang munafik di luar sana, dia sholat dia. Dia belajar agama, tapi hatinya untuk apa? Merusak agama Islam. Banyak gak? Banyak. Tapi lain ceritanya ketika seseorang sudah memperbaiki hatinya, disolehkan hatinya, maka hati ini akan memancarkan kepada apa? Kepada ketaatan di fisiknya. Sehingga akhirnya apa? Dia
Masya Allah, Pak. Akhirnya Pak kuat untuk beribadah, kuat untuk bermajelis ilmu. Ini sekarang antum kuat bermajelis ilmu gara-gara apa? Agak baik dikit. Agak baik dikit hatinya. Tinggal nanti disempurnakan lagi di rumah. Kan gitu maksud saya. Ini terlihat aja kan gitu. Sekarang antum berada di majelis ilmu tersebut. Karena apa? Hati antum lagi baik. Kalau lagi nggak baik, nggak muncul nih wajah-wajah ini. Kan sore itu. Kecuali siapa? Kecuali yang terpaksa. Ya, kecuali yang terpaksa. Nggak terpaksa kan? Nggak dipaksa bos ya? Aman ya? Masya Allah. Aman ya? Masya Allah. Saya yakin Masya Allah. Wajah-wajah itu wajah-wajah yang percaya. Masya Allah. Ya. Nah itu kita katakan ya. Masya Allah. Jadi Pak benar-benar jaga hati kita. Benahi hati kita. Saya sering mengatakan selalu bermuhasabah, selalu bermuraqabah, kan gitu, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadi baik semuanya. Kan seperti itu. Maka akan jadi baik semuanya. Baik, mungkin udah sini aja dulu ya. Insya Allah udah jam 8 ya. Enggak kerasa. Baik, mungkin sampai sini saja. Atau perlu ada pertanyaan? Enggak usah. Udah, enggak usah ya. Nah, cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu perbaiki urusan-urusan kita. Allah benahi hati kita. Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Allah jadikan hati kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.